Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9B kelompok 6. Izin ingin mewawancarai Bapak. Iya. Perkenalkan, nama saya Nisa Syifa. Nama saya Rifki Pratama Ramdhani. Nama saya Zafar Mafino. Nama saya Muhammad Ridho. Nama saya Fahriansyah. Di sini kita ingin mewawancarai dengan tema mengetahui metode pembelajaran IPA yang paling efektif menurut Bapak. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Ramli, saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Untuk metode yang tepat pembelajaran IPA, yang pertama adalah metode praktikum. Karena memang IPA itu adalah sains yang harus dibuktikan dengan ilmu yang nyata, sehingga anak-anak kita arahkan lebih banyak praktikum. Kemudian untuk proses penyampaian ilmunya dengan menggunakan metode-metode modern seperti diskusi, kemudian dengan berbagai model diskusi, ada NHT, number head together, kemudian ada model-model lainnya. Oke, selanjutnya. Di mana tempat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid menurut Bapak? Tempat pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya kondisi apapun kita bisa ciptakan, baik di laboratorium maupun di kelas ataupun di kebun. Menyenangkan itu, suasana menyenangkan itu didapat setelah terjadinya interaksi antara kami sebagai Bapak Ibu guru dan siswa dalam belajar. Saya sebagai guru berusaha agar prosesnya menyenangkan. Jadi dimanapun kita belajar, saya ciptakan suasana yang menyenangkan, baik di kelas maupun di laboratorium atau di kebun atau di lapangan. Saya kira gitu. Baik, Pak. Kapan Bapak menggunakan teknologi dalam pembelajaran Bapak? Teknologi saya gunakan setiap saat. Misalnya kita gunakan InFocus atau LCD sebagai menambah wawasan anak-anak. Namun tidak selalu, karena memang kita harus bervariatif dalam menyampaikan metode pembelajaran atau alat-alat itu. Kita bisa juga dengan manfaatkan alam sekitar, ya, dengan meneliti, penggunaan mikroskop dan sebagainya, sehingga anak-anak lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan dalam pelajaran IPA. Siapa yang pertama kali memperkenalkan Anda pada pengguna teknologi dalam pembelajaran IPA? Tentu bagi kami, Bapak Ibu guru, yang mengenalkan kami teknologi adalah ketika saya kuliah itu Bapak Ibu dosen mengenalkan teknologi yang digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Samping itu juga Bapak Ibu guru saat ini banyak belajar mandiri atau mengetahui informasi-informasi penggunaan teknologi pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran. Ya, saya kira gitu. Mengapa pemahaman konsep dasar IPA penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan? Ya, konsep pembelajaran IPA itu untuk dasar pengetahuan itu memang sangat penting, karena berdasarkan dasar ilmu itu maka kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sangat sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang belajar magnet, maka dari sana magnet itu bisa menimbulkan gaya magnet yang akhirnya dapat menimbulkan gaya putar. Nah, dari sana kita bisa menciptakan alat-alat yang menggunakan teknologi yang harus diputar seperti kipas angin. Nah, itu dasarnya harus kuat sekali dalam proses pembelajaran IPA. Kemudian listrik juga
mana kutub positif, mana kutub negatif. Ini juga dasar-dasar ilmunya harus tepat, karena kalau tidak maka dia tidak bisa memanfaatkan teknologi listrik. Saya kira itu ya jawaban saya. Bagaimana Bapak membuat perjalanan IPA menjadi lebih menarik dan interaktif? Agar interaktif dan perjalanan IPA dalam proses pembelajaran itu lebih menarik, biasanya saya mengikut sertakan siswa itu dalam proses pembelajaran secara langsung dengan cara memilih metode pembelajaran yang dapat mengikut sertakan seluruh siswa agar aktif. Misalnya tadi penggunaan problem solving atau metode pembelajaran modern ya. Jadi anak-anak itu misalnya kita pakai metode diskusi NHT. Jadi setiap siswa itu diberikan nomor ya, nanti setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh nomor yang sama, maka siswa yang memiliki nomor yang sama itu bisa menjawabnya, sehingga tidak lagi terjadi diskusi yang monoton. Artinya monoton itu yang jawab itu hanya satu dua anak saja, dan menggunakan number head together yang tertera di dada mereka, sehingga mereka itu harus siap-siap menjawab pertanyaan, walaupun ya jawabannya kurang sempurna, nanti kita akan perbaiki pada saat diskusi. Saya kira gitu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Kami izin pamit. Oke, terima kasih sama-sama. Semoga sukses ya.